Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak cintai dan semua pemirsa yang menonton channel ini, mudah-mudahan kita semua diberikan tambahan ilmu, tambahan kekuatan ibadah, ilmu agama yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjut mempelajari bab tayamum, yang dimana sebelumnya adalah kita sudah mempelajari untuk kelas 10 ya, untuk kelas 10 SMA Santi Asromo, yaitu bab membasuh kedua sepatu khufain ya. Mengusap kedua sepatu khufain. Maka kita akan melanjutkan ke bab tayamum ya. Nah, sebelum kita pelajaran, mari kita berdoa ya, dan kirim Fatihah kepada al-musannif, yaitu al-imam al-alama Ahmad bin Husain Asyahir bi Abi Syuja rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati Sayyidina Al-Habib Sagab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim wa ila hadrati al-imam al-alama Ahmad bin Husain Asyahir bi Abi Sujai wa ila hadrati Kiai Haji Abdul Halim wa ila hadrati awliyaillah min masyariqil ardi ila maghribiha anallahu yaqbuluhum wa yarhamhum wa ila darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa bi barakatihim wa nafatihim wa yaj'alna mahabbatum ma yatafana fi millatihim wa yasuluna fi zumratihim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli harun ahi usdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basyira. Dusturakum ya ahlad darki wa ya ahlan nawbati wa ya ahlan nur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab tayamum faslun. Adapun ini pasal wasyara itu tayamumi, adapun syarat-syarat tayamum ya. Nah, tayamum menurut bahasa al-qasdu wasyara'an, adapun menurut syariat isalut turab ilal wajhi wal yadaini biniyati mahsusah. Tayamum menurut segi bahasa adalah menyengaja ya, menghendaki sesuatu ya, menghendaki sesuatu untuk mengerjakan yang dimana pekerjaannya itu supaya menjadi sah. Yang tadinya sholat tidak sah tanpa wudhu, maka apabila air tidak ada maka bisa memakai cara tayamum ya, tanpa air, sehingga sholatnya menjadi sah. Adapun menurut syariat, yaitu mengusapkan debu pada wajah dan kedua tangan dengan niat tertentu. Jadi tayamum beda dengan wudhu seperti biasanya. Kalau wudhu seperti biasanya itu muka ya, terus tangan, terus mengusap rambut, nah, baru ke kaki. Adapun yang komplitnya tangan, cuci tangan, terus kumur-kumur, terus istinsyak ya, menghirup air, terus membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai sikut, terus membasuh sedikit daripada rambut, terus membasuh kedua telinga ya, setelah itu membasuh kedua kaki. Adapun yang komplitnya ya, beserta sunah-sunahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik, maka usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu wudu'ul muslim wa illam yajidil ma'a asra sinin fa idza wajadal ma'a falyattaqillah
wal yumissahu basyaratahu. Debu adalah wudunya seorang muslim jika tidak mendapatkan air meskipun selama 10 tahun. Dan jika telah mendapatkan air, maka bertakwalah kepada Allah dan cucilah anggota tubuhmu. Jadi apabila kita tidak mendapatkan air untuk berwudu atau tidak bisa mendapatkan air untuk mandi besar, maka kita diperbolehkan untuk bersuci ya lewat tayamum. Seperti itu ya. Supaya apa? Supaya peribadahannya menjadi sah. Tapi kalau seandainya sudah dapat air, maka tayamumnya tadi kalau seandainya tidak dalam keadaan sholat menjadi batal ya. Maka harus wudu lagi dengan air. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kharaja rajulani fi safar wa laysa ma'ahuma ma fahadaratis salat fayatayammama sa'idan tayyiban fasallaya summa wajadal ma fil waqti fa'ada ahaduhuma salat wal wudu wa lam yu'idil akhar summa ataya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fadzakara dzalika lahu faqala lilladzi lam yu'id asabta sunnah wa ajza'atka salatuk wa qala lil akhar alladzi a'ada lakal ajru marratain. Artinya dua orang laki-laki sedang bepergian dan mereka berdua tidak memiliki air. Maka tatkala masuk waktu sholat, mereka berdua bertayamum. Kemudian sholat dan setelah sholat mereka berdua mendapatkan air. Salah satu dari keduanya mengulang sholatnya dengan cara berwudu dengan air tersebut. Dan yang lain tidak mengulang sholatnya. Kemudian setelah sampai kota Madinah, mereka berdua menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjelaskan perkaranya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada yang tidak mengulang sholatnya, kamu benar dan sholatmu telah sah. Dan beliau berkata kepada yang mengulang sholat, kamu mendapatkan 2 pahala. Seperti itu ya. Jadi apabila ketika sholat ya, terus dia setelah sholat mendapatkan air, maka sholat yang tadi itu tetap sah. Beda kalau seandainya ketika bertayamum ya, mau sholat belum sholat, terus ada air, maka harus wudu lagi pakai air seperti itu ya. Nah, pasulan adapun ini pasal wasyara itu tayamumi, adapun ini syarat-syaratnya tayamum. Satu asya'a itu ada 5. Wujudul udri, yang pertama yaitu adanya udur ya, bisa farin karena sebab dalam perjalanan, au maradin atau karena sakit, waduhulu waktu sholat dan sudah masuk waktu sholat, wa talabul ma'i dan sudah mencari air, wa ta'adzuru istimalihi dan karena ada udur apabila menggunakan air tersebut, wa iwazuhu ba'dat talabi. Nah, terus butuh terhadap air tersebut setelah mencarinya. Wa turab tahir, adapun tanahnya at-tahiru yang suci, alladzi lahu gubar yang dimana di dalam tanah itu terdapat debu ya. Fa in khalatahu jasun, apabila mencampuri kepadanya tanah itu kapur, au romlun atau pasir, lam yajus maka tidak boleh. Nah, adapun syarat-syarat tayamum, masyara itu tayamumnya hamsatu asya itu ada 5. Yang pertama wujudul udri, adanya udur ya, ada udur. Jadi apabila ada udur maka boleh bertayamum. Tapi kalau nggak ada udur ya, air ada ya, terus badan sehat, pakai air juga nggak apa-apa, maka itu tidak sah untuk bertayamum. Misalnya karena dingin, misalnya malas untuk pakai air, airnya tayamum aja lah dingin, nah, maka itu tidak sah ya. Selagi dinginnya itu tidak memudaratkan, kecuali kalau misalnya pakai air dingin yang dinginnya itu sangat-sangat memudaratkan, maka boleh memakai tayamum. Misalnya kalau misalnya pakai air dingin terus kalau seandainya dipakai secara paksa, maka tubuh akan menjadi sakit misalnya ya, sakit parah, maka sah untuk bertayamum. Tapi kalau misalnya tidak ada kemudaratan ya, cuman hanya males aja, justru kalau seandainya dilawan maka itu pahalanya akan lebih besar.
Bisafarin au maradin, biasanya udur ini dikarenakan dalam perjalanan ya. Nah, tapi untuk di Indonesia tersendiri ya gampang air ya dalam perjalanan dimanapun. Biasanya ini perjalanannya di gurun pasir ya. Di gurun pasir perjalanan susah air. Au maradin, atau karena sakit. Kalau seandainya dia pakai air maka tambah parah sakitnya misalnya gitu ya. Waduhul waktu shalah. Nah, harus tayamum ini harus pas sudah waktu sholat. Misalnya duhurnya jam 12, tayamum dulu lah jam 9. Nah itu tidak sah tayamumnya ya untuk dipakai sholat duhur. Tapi kalau misalnya sudah waktu sholat baru tayamum ya, sudah adzan baru tayamum. Terus watalabul ma. Nah, watalabul ma, jadi harus mencari dulu airnya. Ketika gak ada air di perjalanan ya, cari dulu airnya. Gak ada air nih, udahlah tayamum aja. Nah, gak ada usaha dulu, maka tayamumnya bisa menjadi tidak sah. Karena bisa jadi ya, kalau seandainya dia melangkah 1 langkah, 2 langkah, 5 langkah atau 10 langkah, dia masih bisa mendapatkan air, bisa jadi ada air. Tapi dikarenakan dia malas untuk mencari air, akhirnya tayamum aja, maka tayamumnya akan menjadi tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Harus cari dulu airnya ya. Airnya harus cari dulu. Wa ta'dzuru istimalihi, kalaupun ada airnya dia menjadi bahaya ya untuk memakai air. Karena mungkin ada penyakit ya, gitu, karena sakit. Nah, kalau pakai air maka bahaya misalnya gitu ya. Nah, pokoknya wabila madarat maka menjadi sah ya, karena ad-daruratu tubihul mahdurat. Kemadaratan itu bisa memperbolehkan hal-hal yang tidak diperbolehkan, kan seperti itu ya. Cuman lewat batasan-batasan yang telah diatur oleh agama. Wa iwazuhu ba'da talabi. Nah, terus dengan air itu butuh, sebenarnya butuh banget, dan setelah mencarinya. Misalnya gini, ada punya air ya, sebenarnya ada air 1 drigen, tapi air 1 drigen ini butuh buat minum misalnya ya. Kalau misalnya dipakai wudhu nggak ada buat minum, maka boleh untuk bertayamum seperti itu ya. Nah, misalnya ini air 1 galon besar ya. Nah, tapi ini air 1 galon besar ini untuk minum 1 kampung. Apabila dipakai wudhu maka akan ada orang yang nggak kebagian minum, kan bahaya ya. Maka itu diperbolehkan untuk bertayamum walaupun ada air ya gitu. Terus waturabut tahir alladzi lahu gubar. Adapun tanah yang dipakai untuk bertayamum itu tanahnya harus suci ya, tidak boleh tanah yang udah dikencingin misalnya, kan kotor ya. Nah, najis tanahnya, atau tanah yang dekat-dekat kandang kambing misalnya ya. Nah, seperti itu. Harus yang suci ya, yang sekira-kira nggak ada najisnya di situ. Atau tanah yang dekat bangke misalnya ya, nah itu najis. Nah, bisa aja ke situ ya, merembet daging bangkainya. Seperti itu, maka harus mencari tanah yang suci. Terus tanahnya itu mengandung debu ya. Tanahnya mengandung debu sehingga ketika ditempelkan ada yang terangkat ya. Beda kalau tanahnya nggak ada debunya ya, tempelkan nggak ada yang terangkat gitu. Apalagi tanahnya kalau tanah leket ya, gitu. Nah, kalau seandainya walaupun ini tanahnya ini mengandung debu tapi kecampur kapur misalnya, ada kapurnya, maka tidak sah untuk bertayamum. Terus atau misalnya ada ada pasir ya, maka juga tidak sah untuk dipakai bertayamum seperti itu ya. Nah, tayamum ini ya ada 4 hukum ya. Yang pertama ada hukum wajib ya. Nah, hukum wajib ini biasanya ya apabila tidak memiliki air, nggak ada air sama sekali, tapi harus sholat, maka menjadi wajib. Kedua, jika khawatir dapat menyebabkan kematian tatkala menggunakan air. Ini air buat minum ya, lagi haus-hausnya parah. Nah, kalau misalnya yang tadi mah yang
air sebanyak ya, bisa jadi ada yang nggak kebagian, tapi yang nggak kebagian nggak sampai mati misalnya, walaupun nggak kebagian masih boleh dipakai wudhu airnya ya. Cuman ya lebih baik pakai tayamum, cuman tidak menjadi wajib tayamumnya. Tapi kalau seandainya dengan menggunakan air maka menjadi mati, maka menjadi wajib tayamumnya, seperti itu ya. Misalnya ada orang sakit, kalau kena air bisa mati ya, penyakit kulit kronis, kalau kena air bisa mati, maka menjadi wajib untuk bertayamum. Yang kedua mubah ya. Nah, biasanya apabila mampu berwudu dengan air yang dijual dengan harga di atas harga normal, maka boleh berwudu dengan cara membeli air tersebut atau bertayamum. Ini saking sulitnya air ya, akhirnya beli air mahal ya. Itu melebihi air galon yang sekarang ya. Satu galonnya misalnya 50.000, waduh ya, atau satu galonnya 100.000, maka boleh untuk bertayamum, seperti itu. Mungkin kalau air mahal tersebut mungkin gak bakal dipakai mandi biasanya, kalau orang lagi kepepet kan paling buat wudhu ya kan, buat nyuci baju, seperti itu ya. Buat wudhu, bukan buat wudhu, paling juga buat minum ya, buat masak, buat nyuci baju ya, dan kepentingan lain-lainnya. Nah, biasanya kalau seandainya harga air itu terlalu mahal, maka boleh untuk bertayamum, tidak wajib ya, boleh. Jika tidak ada air, atau jika tidak ada air di permulaan waktu sholat ya, gitu. Dan yakin akan mendapatkan air di akhir waktu sholat. Misalnya nih nggak ada air nih, ya kan? Nah, nggak ada air sama sekali, kering, tapi di akhir waktu sholat, misalnya di jam 2:30, ntar bakal ada orang yang ngirim air misalnya ya. Nah, maka sholat di awal waktu dengan tayamum itu hukumnya boleh ya, tapi lebih baik tunggu dulu ya sampai airnya datang. Yang ketiga makruh ya, tayamum yang makruh. Apa itu tayamum yang makruh? Yaitu tayamumnya itu diulang-ulang ya, mengulang-ulang tayamum. Jadi kalau beda antara tayamum dengan wudhu. Kalau wudhu itu bagusnya 3 kali diulang-ulang di basuhnya. Tapi kalau tayamum diusap itu hanya sekali. Wah, kayaknya kurang abdol nih, 2 kali sampai 3 kali, maka tayamumnya menjadi makruh. Nah, itu. Ada juga yang haram ya. Nah, biasanya kalau yang haram ini akan tetapi tetap sah bertayamum dengan debu hasil curian, debu tetangga ya, diambil aja, nggak bilang-bilang tayamum. Nah, itu tayamumnya haram tapi hukumnya sah. Jadi mengerjakannya itu haram, mengerjakan tayamum itu haram. Maka ketika dia bertayamum bukannya mendapatkan pahala, malah menjadi dosa ya. Terus dia sholat, maka sholatnya menjadi sah karena sudah tayamum, seperti itu. Tapi nggak tahu ya kalau pahalanya diterima atau tidak ya, sepertinya tidak akan diterima ya, karena orang yang berdoa saja apabila dia memakai pakaian yang haram ya, maka doanya tidak akan pernah diterima. Cuman kalau dalam kesahan tetap sah, cuman percuma saja walaupun sah tapi tidak diterima ya, sama aja bohong kan gitu. Mendingan cari yang kira-kira sah dan diterima gitu. Nah, yang kedua karena haramnya haram dan tidak sah. Yang pertama haram akan tetap bisa ya, tayamum dengan hasil debu curian. Tapi ada juga yang haram terus nggak sah lagi. Yang pertama jika memiliki air dan akan bertayamum tanpa adanya uzur. Udah ada air ya, tayamum, dia udah tayamumnya haram ya gitu. Terus nggak sah tayamumnya. Apabila dia bertayamum terus sholat seperti itu, maka sholat tidak sah. Udah ada air kok tayamum, seperti itu ya. Nah, subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.